Halo semuanya, selamat datang di channel Piece of Brick. Di video kali ini kita akan nge-review salah satu Lego dari seri Star Wars, yaitu Lego Plukon Starfighter dalam versi atau dalam bentuk Microfactor dengan number set 75400. Set Microfactor atau set mini ini sepertinya diambil dari film Star Wars episode 3, yaitu Revenge of the Sith. Dan set ini dirilis pada tahun 2025, lebih tepatnya pada bulan Juni kemarin. Dan seperti yang kita lihat pada artbox atau desain box pada set Microfactor ini, kita akan mendapatkan 1,5 minifigure yang disajikan oleh Lego kepada kita. Kenapa gue bilang 1,5? Karena di dalamnya ada satu Jedi, yaitu Plo Koon itu sendiri. Dan yang satunya lagi adalah kepalanya dari astromech atau android yang dibawa oleh si Plo Koon bersama dengan si set ini. Ya, lu gak salah denger, ini cuman kepalanya aja. Seperti biasa, kita akan mendapatkan satu buah manual book yang disajikan oleh Lego guna untuk membantu kita merakit set Lego yang kita beli. Dan di sini kita disediakan dua buah numbering bag beserta dua bar piece 2x8 di luar numbering bag tersebut. Selanjutnya kita akan membahas minifigure yang ada di dalam set ini. Di sini ada dua minifigure atau mungkin lebih tepatnya 1,5 minifigure. Yang pertama ada Plo Koon dan juga ada si astromech itu sendiri. Minifigure pertama yang akan kita bahas yaitu si Jedi Plo Koon. Kita akan bahas dari kepalanya atau headpiece-nya. Di sini kita hanya mendapatkan satu headpiece sudah pastinya ya. Nggak mungkin dapat banyak karena Plo Koon itu nggak punya ekspresi di mukanya. Maksudnya dia punya tapi nggak bisa digambarkan atau di print ya. Nah di sini kita bisa melihat kayak ada si mesh-nya atau topengnya Plo Koon dengan detail yang cukup bagus. Dan bagian kepalanya yang kayak bando ini di print dan di molding dengan bagus sekali oleh Lego. Dan menurut gue ini adalah Plo Koon terbaik yang gue miliki dan memang cuma ini aja gue punya. Tapi kalau gue lihat Plo Koon di tahun sebelumnya itu agak-agak gimana gitu ya. Walaupun di sini kita mendapatkan perbedaan yang sangat signifikan. Kalau gue ngelihat di set-set yang lama Plo Koon-nya itu meshnya atau maskernya terbuat dari kayak semacam rubber karet gitu. Sedangkan di yang Plo Koon 2025 ini mereka merilis dengan dengan mask plastik, bukan rubber lagi. Jadi ini solid plastik, jadi nggak bisa digerak-gerakin seperti maskernya Plo Koon yang jadul ya. Kita akan melihat beberapa detail, ada garis-garis kecil yang diberikan oleh Lego. Ini menggambarkan bahwa ini adalah lipatan-lipatan kain ya dari pakaiannya si Plo Koon. Dan kita juga bisa lihat di sini ada kayak sabuk ya yang digunakan oleh Plo Koon, dan di bagian kakinya atau pada bagian bawahnya ini ada semacam jubahnya ya. Kan kayak kalau seingat gue tuh Plo Koon itu dia kayak ada jubah kecil gitu loh nutupin pahanya dia ya, paha bukan betis, pahanya dia. Ya, terus di bagian bawahnya, bagian kakinya ini ada garis kecil, ini menggambarkan ya sepatunya dia ya. Ini juga gue agak kaget untuk set Microfactor tiba-tiba mereka ngerilis dengan detail sepatu kecil di bawah ya kan. Walaupun hanya garis kecil hitam aja ya, nggak ada lebih dari itu. Dan di bagian kanan dan kirinya Plo Koon atau lebih tepatnya di bagian lengannya itu nggak ada detail tambahan, pure polosan cat warna coklat aja. Dan ini sarung tangannya ya warna hitam, makanya kenapa ini tangannya hitam, karena dia kayak pakai glove atau mungkin ya sarung tangan gitu. Dan minifigure kedua yang akan kita bahas yaitu si astromech-nya, atau lebih tepatnya hanya kepala astromech-nya saja. Detail atau mungkin print yang diberikan oleh Lego kepada kepala astromech-nya yang dibawa oleh Plo Koon ini itu umum banget, dan ini nggak ada bedanya dengan R2D2 atau mungkin dengan beberapa astromech yang pernah gue punya sebelumnya. Jadi ya udah gitu aja dari si kepala astromech ini, yang dimana menurut gue sangat disayangkan. Padahal Lego bisa aja buat dengan badannya ya, dengan full body gitu kan. Tapi mungkin mereka berpikir bahwa kalau dibikinin badannya, nanti si badan dari astromech ini mau ditaruh di mana ya. Oke lah, kalau mereka punya alasan seperti itu gue nggak masalah lah ya. Tapi memang ya untuk para orang yang suka ngoleksi ya sangat sayang banget gitu kalau cuma disajin kepala aja gitu. Seakan-akan ini kepala astromech gak ada value-nya atau udah gini doang gitu. Itu dia beberapa pembahasan dari minifigure 1,5 yang diberikan oleh Lego pada set Microfactor ini. Berikutnya kita akan membahas
dari si set microfactor itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas yaitu play feature yang disajikan dalam microfactor ini. Di bagian sayap kanan dan di bagian sayap kiri, kita disajikan dua buah projectile launcher. Ya, ini projectile launcher pada umumnya saja, nggak ada yang spesial. Dan play feature tambahan lainnya yaitu sayapnya atau wingnya bisa kita adjust ya. Ya ini umumnya sih posisinya miring, nggak miring-miring banget lah ya. Dan nggak lurus juga ya. Nah inilah ya beberapa play feature yang disajikan oleh Lego untuk kita. Dan yang kedua, ada beberapa detail tambahan yang diberikan oleh Lego. Mungkin untuk boosting atau mendorong value dari set microfactor ini. Di sini kita mendapatkan aksesoris untuk menaruh lightsabernya si Plo Koon. Dan menurut gue ini gue mengapresiasi sekali ya sama Lego. Udah mau ngasih hal kecil seperti ini gitu ya. Di permasalahan ukurnya yang sangat kecil ini, Lego masih mau menyempatkan menaruh klip untuk menaruh lightsaber. Dan yang kedua atau mungkin yang terakhirnya, di sini kita bisa melihat detail kecilnya itu ada ada kayak semacam roket booster di belakang. Ini bisa diputer-puter ya. Ini hanya detail ya. Ini bukan play feature. Ini hanya detailnya saja. Jadi kesannya set ini nggak terlalu begitu murahan lah ya untuk sekelas microfactor itu. Kalau kita lihat di bagian detail kokpit, ya detail kokpit gak ada yang menarik gitu kan. Gak ada detail seperti panel-panel atau apa. Ini kita cuman dikasih semacam piece bening atau clear piece. Kayaknya ini kayak ceritanya windshield ya, atau mungkin kaca lah ya buat tutupin sebagian kokpitnya, seperti itu. Jadi itu dia beberapa play feature dan juga detail yang diberikan oleh Lego pada set microfactor ini. Ya menurut gua pribadi sih dari detail atau mungkin play feature yang diberikan untuk sekelas microfactor ini sudah cukup lumayan. Dan gua pribadi jauh lebih suka ini dibandingkan microfactor yang sebelumnya, yaitu Y-Wing-nya Captain Rex ya. Itu lebih parah lagi menurut gua Y-Wing-nya Captain Rex. Ini kita masih untung diberikan 2 buah atau mungkin 1,5 minifigure seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi kesimpulan dari set microfactor ini. Diawali dengan harga yang diberikan oleh Lego kepada kita. Set ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp247 jika diberi secara online, dan itu pun kemarin itu harga promo yang kita beli. Tapi kalau kita beli dengan normal ke toko secara langsung, kalau gua nggak salah itu ada di angka Rp289.000 ya. Gue juga kurang tahu pastinya ya. Karena gue belum melihat secara langsung kalau beli online si set Lego microfactor ini ya. Dan tidak lupa juga kesimpulan yang akan kita bahas mengenai set dari microfactor ini. Jujur gue pribadi menyampaikan bahwa set microfactor ini ada di angka mid lah ya. Kalau misalnya 1 sampai 10 itu ada di angka 7 atau mungkin 6, 7 lah lebih tepatnya ya. Gue suka banget sebenarnya dengan beberapa aksen kecil yang diberikan oleh Lego. Ini mengimplementasikan dari si pesawat si Plo Koon-nya. Kalau lu pada pernah lihat versi live actionnya atau enggak mungkin pada versi Clone Wars-nya ya, yang kartun Clone Wars ya. Tapi satu yang disayangkan ya, kenapa Lego nggak menciptakan versi play scale dibandingkan microfactor, itu aja ya. Padahal orang-orang udah nungguin banget set Starfighter-nya si Plo Koon dengan versi play scale, karena Lego merilis ada set yang bersandingan dengan si Plo Koon ini, Starfighter Plo Koon, kalau nggak salah X-Wing yang isinya Clone Trooper ya. Padahal kalau kita sandingkan bersebelahan itu jauh lebih akurat dan jauh lebih bagus menurut gua gitu kan. Ya, tapi mau gimana lagi ya, Lego memilih untuk mengeluarkan microfactor, atau mungkin karena tahun ini baru ngeluarin satu doang microfactornya, ya gue juga nggak paham dan nggak ngerti gitu kan. Tapi di sisi lainnya dari si setnya Plo Koon ini, gue sangat mengapresiasi dan juga gue suka dengan beberapa detail tambahannya. Mulai dari ada klip untuk menaruh saber atau lightsabernya si Plo Koon ya, udah gitu adjustable-nya si sayapnya, dan juga ada beberapa ya inilah detail kecil seperti roket boosternya bisa kita putar-putar. Dan gong utama dari set ini adalah si Plo Koon itu sendiri.
pelukunnya ini bagus banget, molding piece-nya, molding head-nya ya, sorry. Head molding ini bener-bener bagus banget. Gue udah sering lihat yang molding head yang sebelumnya yang ada di tahun 2010 ya. Dan ini bagus banget cuy dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini bisa jadi bervaluable banget untuk kalian yang ngoleksi atau mungkin kedepannya kalian mau ditimbun lah ya ini untuk mungkin kedepannya bakal jadi naik harganya mau kalian jual gitu ya. Dan ini benar-benar bagus banget dan gue yakin lu nggak akan kecewa untuk memiliki ini. Ya gue bisa bilang kayak gini karena banyak juga yang bilang bahwa si pelukun ini head clubnya atau mungkin si bagian kepalanya ini bagus banget dibandingkan pada versi yang 2010 sebelumnya, walaupun gue nggak punya gitu. Dan juga pastinya di dalam set ini ada astromech head atau kepalanya aja yang menurut gua nggak apa-apa lah untuk menambahkan detail dari si pelukun ini gitu ya. Karena kalau setelah gue pikir-pikir juga memang aneh juga sih kalau misalnya ini si pesawatnya nggak ada astromech headnya gitu, kopong aja di depannya nggak ada apa-apa gitu ya. Oke, thank you banget Lego udah memberikan set Macro Factor ini yang menurut gua ini ada di skor mid lah ya gitu, nggak jelek banget dan nggak bagus banget gitu. Oke, mungkin itu saja review singkat pada video kali ini. Semoga video ini atau mungkin apa yang kita sampaikan pada video ini bisa menjadi referensi yang kuat untuk kalian yang masih ragu untuk membeli atau mungkin yang tadinya nggak mau beli jadi beli, yang tadinya pengen beli nggak jadi beli gitu kan. Ya, semoga ini memberikan cahaya ilahi kepada kalian semua yang mau membeli set pelukun Starfighter Microfactor ya. Namanya boros tapi memang judul dari setnya seperti itu ya. Ya, jangan lupa buat kalian semua untuk nge-like dan juga tinggalkan komen untuk berdiskusi dengan kita dan share video ini kepada teman-teman kalian. Ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Piece of Brick guna untuk membuat kita lebih semangat lagi membuat video review Lego buat kalian. Itu saja. See you next time. Bye bye.